Halo guys, kali ini Mimin Reviews akan kasih spoilernya atau alur cerita Battle Through the Heavens Season 5 episode 47. Oke, mari kita ke ceritanya, let's go. Episode sebelumnya yang bisa kita lihat. Setelah 5 hari berlatih, Xiaoyan baru membuka satu jalur Qi dan diam-diam ditemani itu si Ratu Medusa. Xiaoyan pun langsung melanjutkan berlatih di gunung untuk mempelajari teknik tapak Buddha jalur Qi keduanya. Singkat cerita 10 hari pun telah berlalu, Xiaoyan pun berhasil membuka jalur Qi yang kedua. Xiaoyan yang sangat senang dia berhasil membuka 2 jalur, mungkin dalam waktu 1 bulan dia mampu mempelajari teknik segel membalikkan gunung. Xiaoyan terus lanjutkan membuka jalur Qi yang ketiga. Dan akhirnya setelah 15 hari Xiaoyan berhasil membuka jalur Qi yang ketiga. Xiaoyan pun langsung mencoba teknik membalikkan gunung tersebut. Membuat sebuah segel cahaya emas pun muncul dari tangan Xiaoyan. Sangat kaget, ternyata konsumsi dari teknik ini sangatlah besar menyerap doi Qi-nya. Singkat cerita, Xiaoyan telah berlatih sekitar 5 hari untuk mempelajari teknik membalik mencari teknik ini karena harus mengeluarkan doi Qi-nya secara teratur dengan segala tangan yang mendorong. Jika tidak dilakukan secara bersama-sama teknik ini akan gagal untuk digunakan. Xiaoyan merasakan berlatih teknik ini sangatlah sulit. Kemudian cerita pun berpindah lagi kepada Xiaoli, yang sebelumnya telah pergi ke wilayah sudut hitam untuk membuat praktisi di sana. Xiaoli dan organisasinya. Setelah sampai di wilayah sudut hitam, Xiaoli pun langsung melawan para organisasi dari wilayah sudut hitam karena orang dari organisasi hitam akan tunduk ketika mereka dikalahkan. Hari telah berlalu, Xiaoli terus melawan para organisasi hitam. Banyak dari mereka menyerah dan masuk ke praktisi Xiaoli. Orang yang telah bergabung dengan berakti Xiaoli. Sekarang sudah banyak praktisi. Xiaoli adalah salah satu proteksi terkuat yang ada di wilayah sudut hitam. Banyak yang bergabung dengan organisasi yang dibuat oleh Xiaoli, yang nantinya akan dipimpin oleh Xiaoyan. Xiaoli dan juga Xiaoyan membuat praktisi, yaitu tujuannya untuk membantu mereka menyerang sekte Mystic Cloud. Tentu saja Xiao membutuhkan banyak pasukan. Nama praktisi ini adalah Gerbang Xiao, yang sebelumnya telah dikuasai oleh Han Peng. Namun di kota Peng juga banyak praktisi dari organisasi hitam lainnya. Praktisi organisasi hitam telah mengetahui ada praktisi baru yang muncul di kota ini. Tentu membuat mereka sangat murka. Cerita kembali ke Xiaoli yang sedang terus mencari orang dari organisasi hitam yang mau bergabung. Semakin banyak orang, tentu saja itu bagus untuk Gerbang Xiao. Cerita berpindah kepada salah satu praktisi dari organisasi hitam. Dia berada di praktisi yang lumayan kuat. Mereka memiliki 3 orang doang. Setelah mendengar munculnya praktisi baru yang ada di kota Peng, mereka sangat murka. Tentu ini masalah besar bagi praktisi mereka. Banyak praktisi yang berkumpul dan akhirnya melakukan rapat. Mereka berniat menyerang Gerbang Xiao yang dibuat oleh Xiaoli, karena mereka tidak terima ada praktisi baru yang lebih kuat dibandingkan praktisi mereka. Dikatakan di kota Peng adalah kota paling atas yang ada di wilayah sudut hitam. Banyak lelang terjadi di kota ini. Tentu saja kotak apa yang sangat direbutkan oleh semua praktisi di wilayah sudut hitam. Ada salah satu praktisi yang sudah mulai geram dengan praktisi Gerbang Xiao. Praktisi ini langsung membuat rapat. Dengan pasukannya mereka akan mencoba menghancurkan praktisi dari Xiaoli. Singkat cerita, mereka telah bersiap dan membawa 100 pasukan. Dalam pasukan tersebut ada 3 doang bintang empa. Dengan serentak langsung mengacau di Gerbang Xiao. Pertempuran pun tidak terhindarkan di antara praktisi Xiaoli juga praktisi sudut hitam. Namun ternyata praktisi Xiaoli dengan mudah mengalahkan 100 orang pasukan dari organisasi hitam itu. Praktisi Xiaoli telah membantai salah satu praktisi menengah yang ada di kota Peng. Tentu membuat orang yang ada di kota Peng sangat segan kepada praktisi Gerbang Xiao. Dengan sekejap kabar ini semakin meluas, membuat 3 praktisi kuat yang setara. Praktisi 3 doang pun murka. Di wilayah sudut kita masih ada praktisi kuat lainnya, yang mungkin setara dengan praktisi Han Peng. Mereka mendengar ada praktisi baru yang menata kekuatan di wilayah sudut hitam. Akhirnya 3 praktis itu menggabungkan kekuatan untuk mengusir praktisi Gerbang Xiao.
Singkat cerita mereka melakukan rapat dan berniat untuk menyerang gerbang Xiao, agar pergi dari wilayah sudut hitam. Tentu saja jika dibiarkan ini sangat merugikan kepada mereka sebagai praktisi yang sudah ada sejak lama. Cerita pun berpindah kepada gerbang Xiao, yang mendengar ada 3 profesi kuat. Dia pun sangat marah, juga mendapatkan informasi bahwa praktisi tersebut memiliki 3 doang. Tentu sangat sulit untuk dihadapi bagi seorang Xiaoli saat ini. Jika pertempuran terjadi sudah dipastikan gerbang Xiao akan kalah. Karena menghadapi 3 orang doang. Xiaoli langsung bergegas untuk mengirimkan surat bantuan menggunakan merpati. Dia mengirim surat untuk Xiaoyan karena masalah ini sangatlah besar. Cerita pun berpindah kepada Xiaoyan. Sebelumnya Xiaoyan sedang berlatih teknik membalikkan gunung. Setelah lama berlatih, Xiaoyan pun berhasil menguasai teknik mengembalikan gunung tahap awal ini, hal yang sangat luar biasa bagi Xiaoyan. Jika seiring waktu terus menggunakan teknik ini dalam pertempuran, maka teknik ini akan sepenuhnya dikuasai oleh Xiaoyan. Tidak lama setelah itu Xiaoyan melihat merpati yang dikirim oleh Xiaoli. Di sini Xiaoyan pun mengetahui bahwa Xiaoli sekarang dalam kesulitan. Tentu saja Xiaoyan langsung bergegas menuju wilayah sudut hitam. Namun sebelum Xiaoyan pergi, tiba-tiba dia memanggil seseorang yang ternyata itu Kailin. Kailin adalah nama baru yang telah diberikan Xiaoyan kepada Ratu Medusa. Ketika tidak muncul, namun tidak lama setelah itu Xiaoyan memanggil nama Ratu Medusa. Dan benar saja Ratu Medusa pun muncul di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan pun berkata, aku memiliki masalah di wilayah sudut hitam. Dan berniat mengajakmu ke sana. Medusa menjawab, lebih baik kita melupakan perjanjian itu. Aku tidak akan menemanimu selama setahun ini. Xiaoyan tersenyum dan mengatakan, jika kamu tidak menemaniku dan aku mati, maka kamu tidak akan mendapatkan pil pemulihan jiwa itu. Xiaoyan pun langsung mengeluarkan sayap dokinya, dan langsung menuju ke wilayah sudut hitam. Tidak memiliki banyak waktu, dia takut Xiaoli tidak mampu menanganinya. Medusa yang melihat sikap pun merasa kesal. Di sisi lain dia membutuhkan pil tersebut. Dan pada akhirnya Medusa mengikuti Xiaoyan dari belakang dan sampai kota Peng dan film pun selesai. Nah segitu aja guys Mimin Reviews yang bisa sampaikan ceritanya. Oke Reviews pamit dulu. Thanks for watching. Bye bye.